Tuh ada yang sudah busuk. Petiklah. Nah, Ini petik merunya ada tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kondisi tanaman kami, teman-teman, di belakang. Dan kemungkinan ini adalah hari-hari atau minggu-minggu terakhir kita akan memanen cabai ini ya. Ini sudah sangat tua. Teman-teman, sampai menguning. Ini sudah ada beberapa minggu kami tidak memetiknya dan tidak merawatnya sama sekali karena memang ada kesibukan lain. Tetapi alhamdulillah masih juga berbuah, walaupun kasihan ya, sudah ketuaan. Tapi nggak apa-apa, kita hari ini mau panen dan kemungkinan inilah hari-hari atau minggu-minggu terakhir kami untuk panen cabai, teman-teman, di kebun kami ini. Karena kami berpindah tempat ya, kami akan berpindah tempat, dan di sini kami akan tinggalkan semua tanaman-tanaman yang ada di sini, teman-teman. Teman-teman doakan semoga kami bisa membangun atau membuat kebun cabai lagi yang lagi besar dan tanaman-tanaman yang lebih ramai lagi ya. Tapi ini sebenarnya sangat sedih juga ya, karena kita harus terpaksa meninggalkan apa yang telah kita tanam dengan susah payah. Di sini kita rawat, kita akan tinggalkan semuanya. Tetapi seperti itulah kehidupannya, teman-teman. Ada kalanya ada saat kita bertemu, ada saat kita akan berpisah. Dan inilah saat-saat terakhir kita memanen cabai di kebun kami ya. Mungkin ada beberapa minggu mendatang kita sudah tidak dapat lagi memanennya karena memang sudah terkendala, sudah tidak sempat lagi. Jadi teman-teman, hari ini kami sempatkan untuk memanen karena memang sudah tua, dan sekalian saya mau ambil benih yang terbaru. Sebenarnya banyak benih cabai ini saya simpan tapi sudah kering. Saya akan ambil lagi yang baru, yang paling tua dan dengan ukuran yang cantik, karena memang cabai ini masih sehat ya, teman-teman. Nggak ada keriting, nggak ada diserang kutu-kutuan, maknanya dia cocok untuk dibuat bibit. Jadi untuk perkembangan tanaman kami di sini mungkin stop sampai di sini, dan kita akan ke tempat yang baru lagi, yang lokasinya lebih luas insyaallah, dan kita akan terus update hal baru apa lagi yang kita akan lakukan di tempat baru kami ya. Tapi kami tetap nggak akan berhenti menanam dimanapun kami berada, selagi masih di atas bumi ya, selagi masih ada matahari, kita akan terus menanam apa yang kita makan. Oke teman-teman, ikuti keseruan panen terakhir kami di kebun ini. Oke teman-teman, kita masih memetik lagi, masih banyak lagi, dan anak saya terkejut ya, kenapa banyak sekali, karena dia memang selama ini sudah tidak pernah lagi petik cabai ya, teman-teman. Apalagi di waktu saya petik cabai yang banyak-banyak itu, saya tidak menyertakan anak saya. Jadi di saat ini langit lagi mendung, tidak terlalu panas, jadi saya ajak dia untuk memetik, karena memang ini kayaknya yang terakhir pemetikan kita yang terakhir yang banyak ya, karena memang kita kurang merawat, akhir-akhir ini kurang merawat. Jadi saya bantu juga, ini sudah pada keriput-keriput, bahkan ini sudah sangat-sangat hampir busuk ya. Saya menggunakan alat bantu ini ya teman-teman.
Nah, ini ternyata sangat membantu kalau kita gunakan di tangan yang kanan. Saya biasanya kerja itu pakai tangan kanan, jadi kalau bagi yang kidal boleh di kidal, terserah di tangan mana yang kita biasa kerja. Nah, tadi saya coba di tangan kiri karena tangan kanan pegang kamera. Jadi saya coba pakai tangan kiri, susah. Pas itu saya tukar lagi, saya pakai yang tangan kanan dan kamera saya pegang pakai tangan kiri, akhirnya dia bekerja dengan baik ya. Tetapi memang harus dua tangan. Coba kita coba satu tangan, ternyata mudah ya teman-teman. Satu tangan. Nah, ini rekomendasi bagi teman-teman yang punya kebun cabai seperti saya ya, yang lumayan susah untuk memetiknya, karena selama ini kami menggunakan bantuan guntingnya. Seperti ini. Oke. Saya akan tunjukkan caranya teman-teman. Oke. Ini mana ya? Mana cabenya? Nah, seperti ini ya. Kita petik yang orange ini. Seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, posisi jari seperti ini ya teman-teman. Seperti kita memetik. Ini jangan risau, ini tidak akan mengenai atau melukai tangan kita karena kita pakai pelindung jari ini. Nah, oke, kita akan potong seperti ini, dan ini posisi tangan memegang si cabai agar tidak jatuh seperti ini. Seperti ini. Nah, ada yang putus juga ya. Yuk kita coba lagi sekali. Aduh, nah ini terpotong karena belum terbiasa ya teman-teman, jadi agak susah, tapi lumayan enak juga sih karena lumayan cepat juga daripada kita menggunakan gunting ya teman-teman. Nah, ini seperti ini ya, tapi hati-hati. Oke, nih teman-teman, hasilnya seabrek lagi, Masya Allah, bahkan lebih banyak ya, karena memang sudah lama kita tidak panen. Ada sekitar, lewat dari masa panen itu ada sekitar 1 minggu. Biasanya kita kan tidak memanen itu hanya lewat 2 atau 3 hari ya, tetapi ini sampai 1 minggu, yang sepatutnya 1 minggu yang lalu kita harus panen ya, tapi kita lewatkan dalam waktu seminggu kurang lebih ya teman-teman, kalau nggak salah ingat itu kita tidak ada panen, padahal dia sudah siap panen ya, sudah merah-merah. Akhirnya kita biarkan, dan inilah yang terjadi, kita panen seabrek lagi ya, Masya Allah. Walaupun hari-hari terakhir cabai ini masih berbakti sangat baik kepada kita ya teman-teman, alhamdulillah. Dan ini masih dipetik lagi, belum habis ya. Nah, ini juga tadi sudah dipetik, padahal tinggal kerangka, tapi dia tumbuh lagi daun-daun baru, Masya Allah. Ini seumuran dengan cabai ini ya. Ini padahal cuma di polybag juga, walaupun kita jarang mengurusnya, tapi dia masih berbuah. Tadi sudah dipetik sama anak saya, dia sudah merah-merah semua. Dan lihat yang ini, Masya Allah. Ini yang biasa saya petik ya, bagian bawah. Ini dia berbuah lagi dengan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini satu dahan saja, dari satu dahannya ini saya pegang dahannya teman-teman, Masya Allah. Ini tidak akan berhenti saya mengagumi cabaiku ini, karena memang kita belum tentu nanti kita pindah di tempat baru, belum tentu bisa menyesuaikan dan bisa mendapatkan cabai serimbun ini lagi dengan 100% organik ya. Tapi saya berharap saya bisa menerapkan itu di lahan yang lebih luas dengan cabai yang rimbun juga seperti ini dan sehat seperti ini, tanpa pestisida kimia. Doakan ya teman-teman agar saya bisa mendapatkan cabai bahkan lebih dari ini. Saya berharap itu ya teman-teman. Saya sangat sedih sebenarnya. Nah, ini terong kita yang sudah tinggal satu, dia sudah kayaknya sudah nih terserang penyakit ya, karena memang kita tidak mengurus tanaman ya. Ada sekitar 2 minggu sibuk sama sekali, bahkan menyiram hanya mengharapkan air hujan. Jadi ini kita mau panen terong terakhir kami di belakang.
karena terong banyak sudah yang kita pindahkan di depan. Sebelumnya waktu membersihkan kebun bagian belakang, kita sudah pindahkan terong-terong yang baru di depan. Nah, ini kita akan petik saja karena memang pohonnya sudah mati ya teman-teman. Nah, yang busuk dibuang saja. Ini juga jadi kita lihat kalau masih layak dikonsumsi kita akan masak, tapi kalau enggak ya terpaksa kita buat kompos. Nah, ini kondisi tanaman kami yang di sebelah sini, yang biasanya di sini kacang panjang sudah kosong semua ya teman-teman. Padahal kita rencana mau menata ini kembali, menanam kembali, karena memang kami sudah menanam kubis, bunga kol, kale, macam-macam ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Ini ada kale, ada selada. Nah, dan ini kalau nggak salah bunga kol atau kubis ya. Yang itu yang kita tanam. Tapi memang namanya yang tak terduga itu kita tak tahu ya kedepannya bagaimana. Kita hanya berusaha sebaik mungkin, dan ini sudah kosong, kita sudah bersihkan, tapi masih ada lagi timun ya teman-teman. Walaupun kita tidak mengurusnya, ini tetap cantik, masya Allah. Dulu pohon yang sama menghasilkan timun yang kurang baik di sini karena mungkin entahlah ya, diserang hama. Tapi ini setelah saya lakukan penyemprotan menggunakan daun serai ya, menggunakan minyak serai wangi, akhirnya hamanya pada hilang dan dia bisa berbuah dengan lumayan baik ya, walaupun tidak terurus sama sekali, tidak terurus ya teman-teman. Saya cuma sekali saja, terakhir kali itu dalam 3 minggu yang lalu kalau nggak salah ingat, saya menyemprotkan ini pestisida dari apa itu, daun serai wangi. Nah, saya coba untuk tidak menggunakan ekstrak daun neem, saya pakai lagi serai wangi, dan memang terbukti dia hamanya pada hilang dan buahnya jadi membesar seperti ini. Oke, kita petik yang ini nak. Ini udah siap panen, kita petik ini aja dulu. Ada beberapa buah yang jadi, yang ini juga, tapi biarlah dulu ya. Nah, ini juga ada sekitar 3 buah 4 buah tuh, walaupun dia mau melungker atau menciut seperti ini karena memang kita tidak merawatnya sama sekali teman-teman. Dan itu kacang panjang di situ sudah rimbun, saya tidak pernah memetiknya, dan hari ini kita coba lihat apakah aduh nyangkut. Ini sudah semrawut, memang sudah tidak terurus ya. Ini nak, ada kacang panjang nak, alhamdulillah dia berbuah ya teman-teman, walaupun posisinya berdempetan dengan pohon pisang. Nah, dia berbuah itu. Kita mau petik ya, bismillah ya Allah. Nah, ini panen-panen terakhir kami teman-teman di kebun kecil ini, di kebun pekarangan rumah ini. Semoga ya Allah nanti kita di tempat yang baru bisa membangun kebun yang lebih baik lagi, amin. Masih ada lagi, mana lagi? Nah, itu sampai dia apa ya, menjalar ke atas tuh. Banyak sih, tapi masih kecil-kecil ya di dalam tuh. Oke, kita lanjut panen tomat. Nah, inilah yang tidak pernah saya perlihatkan kepada teman-teman lagi. Lihat, masya Allah, kasihannya. Saya terakhir kali meletakkan daun pisang kering di permukaannya, dan seperti inilah kondisinya. Nah, ini kondisi tomat kita sudah berbuah dan sudah matang, tapi daunnya udah pada kering dan keriting ya, sama sekali tidak terurus. Lihat sampai kering itu kayaknya kohe itu diberikan suami saya, karena beberapa hari lalu memang dia ada sempat menaburkan kohe, tapi sebenarnya ini tidak boleh ya, terlalu banyak ya. Saya sudah tidak memperhatikan lagi karena memang sibuk ya dengan kegiatan lain. Oke, kita akan petik yang itu nak, merah.
Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun dia keriting, dia masih menghasilkan ya, dan sehat, tidak pecah. Nah tuh, nah cantik tomatnya. Nah letak dulu sini. Gak rasa berat tuh. Itu lagi nak, satu. Nah, ini juga masih ada lagi tuh. Entah kita sempat panen atau enggak, kita nggak tahu ya. Itu juga ada ya teman-teman. Nah ini masih ada lagi, ada beberapa lah. Dan ini kubis-kubis kita ya, sudah mulai naik ini. Sudah sangat tidak terurus teman-teman. Ya Allah, lihat, sedih sekali ya. Nah ini hasil panennya ya. Ya Allah, ya Allah, ini udah tak muat ya, sampai penuh begini teman-teman. Jatuh, Insya Allah. Di hari-hari terakhir, tapi kebun kami masih menghasilkan lumayan melimpah, apalagi cabai ya, lumayan melimpah, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan tomat juga cantik ya, walaupun daunnya keriting dia cantik. Oke, sampai tumpah. Aduh. Ini yang paling cantik. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti video kami. Semoga video panen kami bermanfaat ya, menginspirasi, memotivasi teman-teman untuk selalu menanam sayuran di rumah. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.